Tanpa literasi sama halnya dengan mati ditindas zaman. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Timor, yang saya hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Timor, yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati para panitia penyelenggara lomba pidato pelajar dan mahasiswa se-Nusa Tenggara Timur, yang saya kasih para peserta lomba pidato, singkatnya hadirin yang saya bangga melihat. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Y. Mei Bone. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Timor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Upaya Mahasiswa dalam Meningkatkan Budaya Literasi di Tengah Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pertama-tama, sebagai insan yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena begitu besar kasih dan penyertaannya sehingga pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada situasi sekarang kita tidak asing lagi dengan kata COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit ini muncul pertama kali di kota Wuhan, negara China pada tahun 2019, dan pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, virus ini menular masuk ke negara Indonesia dan berdampak pada berbagai aspek, baik aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan aspek pendidikan. Karena penyakit ini merupakan penyakit menular, maka semakin hari semakin bertambahnya angka penderita, bahkan angka kematian penduduk. Melihat polemik ini, maka pemerintah negara Indonesia mengambil satu kebijakan dalam aspek pendidikan bahwa diterapkannya pembelajaran daring atau pembelajaran online. Hadirin yang saya bangga muliakan, di tengah pandemi COVID-19, kita seharusnya meningkatkan budaya literasi. Literasi itu sendiri merupakan pengetahuan atau keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi sangat dibutuhkan dalam aspek kehidupan, terutama pada aspek pendidikan dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi atau mahasiswa. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi. Pada situasi sekarang, di mana mahasiswa seharusnya memainkan perannya sebagai agent of change, yang dimana mahasiswa itu sangat diperlukan kehadirannya dalam meningkatkan literasi yang berbasis teknologi digital. Namun hal ini berbanding terbalik, bahwa mahasiswa lebih cenderung menghabiskan waktu untuk bermain game online. Mahasiswa lebih cenderung menyebarkan berita-berita hoax. Mahasiswa lebih cenderung mengakses video-video porno. Ini merupakan suatu bentuk kegagalan dalam literasi di Indonesia. Hal ini bukan hanya wacana belaka, namun telah dibuktikan dalam survei yang dilakukan oleh Program of International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development, di mana budaya literasi masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Survei pada
tahun 2019 ini, minat baca masyarakat Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Artinya bahwa bangsa Indonesia menempati urutan ke-10 dari negara terbawah. Miris sekali. Hadirin yang saya hormati, melihat kejanggalan-kejanggalan seperti ini, maka mahasiswa sebagai agen of change atau mahasiswa sebagai agen perubahan, mahasiswa sebagai tulang punggung bangsa, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya berpikir rasional dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di situasi pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi-teknologi itu untuk bagaimana meningkatkan keterampilan itu. Contohnya, mahasiswa seharusnya lebih banyak membaca berita-berita atau informasi-informasi serta materi-materi di Google. Mahasiswa juga perlu membuat channel YouTube untuk bagaimana kita memberikan informasi, memberikan tutorial-tutorial menarik, tutorial-tutorial yang bernilai positif. Mahasiswa juga seharusnya mengikuti serta menyelenggarakan webinar-webinar yang bernilai positif melalui aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meet. Mahasiswa juga harus ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba virtual seperti lomba pidato, lomba karya tulis ilmiah, dan lomba virtual lainnya. Ini merupakan tindakan-tindakan yang berbau positif yang seharusnya ditanamkan dalam mahasiswa agar budaya literasi di Nusa Tenggara Timur dan di negara Indonesia tetap meningkat dari tahun ke tahun. Hadirin yang saya bangga muliakan, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semua dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Oleh karena itu, berpijak dari pesan Bapak Proklamator ini, kita sebagai mahasiswa, mari kita memberikan inovasi-inovasi yang membawa perubahan dalam berliterasi untuk meningkatkan literasi di negara kita tercinta, negara Indonesia ini. Hadirin yang saya bangga muliakan, sekian pidato singkat dari saya. Namun apabila dalam penyampaian pidato saya ada beberapa kata bahkan kalimat yang menyinggung perasaan para hadirin sekalian, maka pada kesempatan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada pepatah mengatakan bahwa apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih.